Puncak kehidupan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan sebelum kita lanjut, silakan like, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk update episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bab 531. Alex Rockefeller menamparkan Vanya Tyler sedikit terlalu keras. Vanya hanyalah seorang gadis biasa. Bagaimana dia bisa menerimanya? Dia segera berbalik dan jatuh. Setengah wajahnya menjadi bengkak dan dia batuk dengan gigi berdarah. Rambut semua orang berdiri. Setelah dipukul begitu keras, Vanya tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Kamu, beraninya kau memukul Nyonya Tyler. Kamu dalam masalah. Kamu dalam masalah besar. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Manajer toko channel berteriak kaget. Sementara itu, anggota staf lain dengan cepat pergi mencari penjaga keamanan. Keamanan. Nona Putri Fernandes telah dipukul. Kemarilah, cepat. Dua penjaga keamanan kebetulan melewati pintu. Ketika mereka mendengar bahwa Putri Fernandes telah dipukul, mereka terkejut. Mereka segera menyerbu ke dalam toko. Siapa yang melakukannya? Idiot mana yang berani memukul Putri Fernandes? Apakah dia memiliki keinginan untuk mati? Saat itu, Vanya berdiri dengan bantuan anggota staf channel. Vanya memperhatikan setidaknya 5 atau 6 giginya yang jatuh di tanah, semuanya berdekatan satu sama lain. Ekspresinya saat itu benar-benar tak terlukiskan. Ada campuran kemarahan, ketakutan dan kebencian yang ekstrim. Gigi yang telah dicabut tidak dapat dipasang kembali. Dia harus memasang gigi palsu. Vanya masih sangat muda, tapi dia sudah harus memasang begitu banyak gigi palsu. Bagaimana dia akan menghabiskan sisa hari-harinya? Dia berteriak histeris sambil menunjuk Alex dan berteriak. Dia yang melakukan. Bajingan ini yang melakukan. Pukul dia. Aku ingin dia mati. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberi mereka $1 juta. Dia memukulku lebih dulu. Kamu tidak akan dituduh membunuhnya. Kedua satpam itu sama-sama tergoda dengan penawaran itu. Seperti kata pepatah, pria pemberani ada setiap kali ada hadiah besar yang terlibat. Kedua penjaga keamanan itu berteriak keras sebelum mengambil pemukul mereka dan mulai mengayunkan ke wajah Alex. Bang! Bang! Alex acuh tak acuh saat dia dengan santai menendang dua penjaga keamanan ke tanah. Mereka tidak bisa bangun bahkan setelah waktu yang lama. Manajer toko channel hampir menjadi gila. Kamu gila. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kamu katakan? Fernandes bekerja untuk Tousan Miles Conglomerate dan Lord Lex Gunther. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Tidak apa-apa jika Anda ingin mati, tetapi tidakkah kamu harus memikirkan keluarga dan temanmu? Apakah kami ingin mereka dihukum berat juga? Alex tertawa dingin. Lord Lex Gunther adalah seorang pencium keledai. Setiap dia melihat Alex, dia bertindak seolah-olah dia melihat kakeknya. Akankah Lord Lex Gunther menghukum Alex dengan berat? Selain itu, seluruh Tousan Miles Conglomerate milik keluarga Alex. Alex mendengus dingin. Dia juga menamparkan wajah manajer toko yang cantik itu. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Orang ini pasti sudah gila. Dia bahkan memukul manajer toko kami. Manajer toko menutupi wajahnya. Dia sangat marah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibu Vanya Tyler, Nona Fernandes. Pada saat ini, Claire Essex ketakutan setengah mati. Bagi mereka yang tinggal di California, penyebutan nama Lord Lex Gunther saja sudah cukup untuk membuat seorang anak berhenti menangis ketakutan. Claire segera bergegas mendekat dan meraih tangan Alex. Kamu orang bodoh. Kamu tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Apakah kamu benar-benar ingin menyeret kita ke neraka? Siapa yang memintamu untuk memukul mereka? Mereka bekerja untuk Tousan Miles Conglomerate dan Lord Lex Gunther. Apakah kamu tidak tahu itu? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang mereka? Dia akan membunuh semua orang di keluarga kita. Berlututlah dan minta maaf kepada Nona Tyler sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menamparmu. Apa? Alex membeku sesaat. Matanya menyipit saat dia menatap Claire dengan dingin. Apakah kamu tidak punya otak? Dia melakukan ini padamu dan Beatrice. Apakah kamu tidak marah sama sekali? Kamu bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf. Apakah kamu ingin aku menjilat mangkuk toilet dan makan kotoran denganmu juga? Apakah kamu bersedia melakukan itu? Wajah Claire memucat.
Dia sangat panik sehingga dia akan membasahi celananya. Tapi, mereka bekerja untuk Tousan Miles Conglomerate dan Lord Lex Gunther. Apa yang bisa kita lakukan? Kami akan mati. Kemudian, kamu harus bertindak sedikit lebih rendah hati. Terima semua kesalahan dan tunduk pada mereka beberapa kali lagi. Kamu akan menjilat mangkuk toilet sendiri. Lakukan untuk Beatrice dan aku juga, kata Claire. Alex tercengang. Meskipun dia telah mendengar tentang banyak ibu mertua yang aneh, dia benar-benar belum pernah bertemu orang seaneh Claire. Bab 532. Wajah Alex Rockefeller menjadi dingin. Mustahil. Jika kamu ingin menjilat mangkuk toilet, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu, katanya. Ketika Claire Essex berpikir untuk menjilat mangkuk toilet, dia juga merasa enggan. Saat itu, manajer toko sudah selesai menelepon. Nona Fernandez akan segera datang. Dia akan datang dengan lebih dari 10 penjaga keamanan. Jika kamu pintar, lakukan apa yang dikatakan Nona Tyler segera. Berlutut, sujud padanya dan jilat mangkuk toilet. Begitu terlambat, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok, katanya. Claire sangat takut sampai bibirnya bergetar dan dia bahkan tidak bisa diam. Beatrice Essex menggigit bibirnya erat-erat sambil menatap Alex. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya air mata yang keluar dari matanya. Alex merasa tidak nyaman karena ditatap. Beatrice, pergilah bersama ibu. Aku akan mengurus sisanya. Jangan khawatir. Aku akan bisa mengatasinya jika terjadi sesuatu. Kalian berdua tidak akan terlibat, katanya. Kalian semua mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia juga tidak berhubungan dengan kita. Jika kamu ingin menyalahkan siapapun, cari dia, teriak Claire segera. Dengan itu, Claire menyeret Beatrice pergi. Beatrice merasa tidak nyaman. Ketika dia melewati Alex, dia berbisik pelan. Cepat, panggil Zendaya. Jika dia bersedia muncul, kamu akan diselamatkan. Percepat. Beatrice tahu bahwa Alex berteman dengan Zendaya. Dia juga tahu bahwa Alex adalah maestro piano. Itu sebabnya dia mengatakan hal-hal itu. Itu tidak perlu. Alex mengibaskan tangannya dengan acuh. Beatrice sangat marah sehingga dia menginjakkan kakinya. Mengapa Alex begitu sombong? Begitu Claire dan Beatrice meninggalkan outlet channel, sekelompok orang dengan agresif berjalan mendekat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Orang yang berjalan di depan adalah CEO California Plaza dan ibu dari Vanya Tyler, Penelope Fernandez. Ibu. Vanya dengan cepat berlari dan memeluk Penelope. Ketika Penelope melihat betapa parahnya putrinya dipukul, dan dia hampir tidak bisa mengenali putrinya, dia segera menjadi marah. Apa yang telah terjadi? Penelope bertanya. Staf channel di sebelahnya segera mulai memberitahu Penelope apa yang terjadi, memastikan untuk membesar-besarkan dan menggambarkan Alex sebagai orang yang tidak dapat dimaafkan dan menjijikkan. Penelope merasa sangat marah, terutama ketika dia melihat gigi putrinya di tanah. Dia melambaikan tangannya. Lakukan. Tangkap preman ini dan bawa dia kembali ke kantor untuk diinterogasi dengan ketat, katanya. Lagi pula, mereka berada di lingkungan publik. Karena Penelope adalah CEO, dia secara alami harus memperhatikan dampak tindakannya. Tunggu sebentar, kata Alex tiba-tiba. Apa masalahnya? Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Nama keluargaku bukan Tyler jika aku tidak memotong kamu menjadi beberapa bagian untuk memberi makan anjing hari ini, kata Vanya dengan marah dan galak. Penelope menjadi tidak sabar dan hendak memberi perintah lagi. Namun, Alex memelototinya dengan dingin. Apakah kamu bekerja untuk Lord Lex Gunther? Hubungi dia sekarang dan katakan padanya nama keluargaku adalah Rockefeller. Penelope mendengus dingin. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu untuk berbicara dengan Lord Lex Gunther? Alex menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu juga bukan anggota inti. Jika kamu tidak akan menelepon, aku akan melakukannya. Alex mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Lord Lex Gunther sebelum memutarnya. Penelope dan Vanya mulai tertawa dingin. Mereka tidak percaya Alex bisa berbicara dengan Lord Lex Gunther di telepon. Alex berpakaian sangat buruk. Bagaimana dia bisa menjadi orang penting? Tak lama, panggilan itu dijawab. Alex menempatkan panggilan di pengeras suara, dan suara hormat Lord Lex Gunther bisa terdengar.
Tuan Rockefeller, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Begitu Penelope mendengar suaranya, ekspresi wajahnya berubah drastik. Itu karena dia tahu bahwa suara itu milik Lord Lex Gunther. Lex, aku di California Plaza. Apakah Anda mengenal CEO-nya bernama Fernandez? Alex bertanya. Lord Lex Gunther tertegun sejenak. Oh, aku agak ingat sebuah nama. Ini seorang wanita, kan? Apa masalahnya? Apa dia menyinggungmu? Dia ingin memotongku menjadi beberapa bagian untuk memberi makan anjing. Apa? Itu keterlaluan. Aku pikir dia ingin ditenggelamkan ke dasar danau. Tuan Rockefeller, apakah dia di sana? Tolong berikan telepon padanya. Alex mengerutkan bibirnya di Penelope. Saat itu, Penelope sudah basah oleh keringat dingin. Dengan gemetar, dia mengangkat telepon. Tuan Lex Gunther, aku Penelope Fernandez. Kau Fernandez sialan. Lord Lex Gunther berteriak. Bab 533. Lord Lex Gunther langsung membuat omelan di telepon. Dia terdengar sangat marah. Bahkan, dengan telepon di pengeras suara, suaranya sangat keras sehingga semua orang di outlet channel bisa mendengarnya. Manajer toko tercengang, sama seperti penjaga keamanan. Lord Lex Gunther terus berteriak selama 1 menit, mengulangi apa yang dia katakan berkali-kali. Setelah itu, dia bilang dia akan segera bergegas. Akhirnya, telepon itu dikembalikan ke Alex Rockefeller. Aku akan menunggumu selama 10 menit, kata Alex di telepon. Baiklah. Aku akan segera datang dengan helikopter, dan aku pasti akan memberikanmu hasil yang memuaskan, Lord Lex Gunther buru-buru berkata. Rute dari Hells Angels ke California Plaza memiliki lalu lintas tersibuk. Pada periode ini, kemacetan lalu lintas sangat parah sehingga seseorang akan mengalami gangguan mental. Ingin mencapai California Plaza dalam waktu 10 menit adalah mimpi yang bodoh. Untungnya, Lord Lex Gunther memiliki helikopter pribadinya di Hells Angels. Percepat. Segera. Kita harus sampai ke California Plaza dalam 5 menit. Beritahu semua pemegang saham di California Plaza untuk berkumpul di outlet channel yang bodoh itu. Suruh mereka berlutut di depan Tuan Rockefeller dan minta maaf padanya. Namanya Penelope Fernandez, bukan? Apakah suaminya bekerja untuk Tousan Miles Conglomerate? Bahwa dia benar-benar sunyi di outlet channel. Semua orang membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat Alex, yang sekarang dengan santai duduk di bangku. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan, teror dan kecemasan. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa pecundang yang tampaknya biasa ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat Lord Lex Gunther takut padanya. Penelope berkeringat dingin. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan gemetar, dia menatap Alex. Kamu, siapa kamu? Bagaimana putriku bisa menyinggung kamu? Alex melirik Vanya Tyler. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu tidak mengajarkan putri kamu dengan baik. Putrimu tidak terkendali, tidak memiliki sopan santun dan berpikir dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia menggertak adik iparku di sekolah. Hari ini dia bahkan mengancam akan membuat ibu mertua dan ipar perempuanku berlutut di depannya untuk meminta maaf. Selain itu, dia akan membuat mereka menjilat mangkuk toilet. Apakah orang normal akan melakukan hal seperti itu? Setelah Alex mengatakan ini, Vanya yang awalnya takut padanya, tiba-tiba berlari ke depan. Oh, aku tahu siapa kamu. Ternyata kamu adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga aseks yang bergantung pada wanita untuk mencari nafkah, kata Vanya. Penelope mengerutkan kening dan memelototi putrinya dengan marah. Diam. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Lord Lex Gunther sedang dalam perjalanan. Penelope bahkan belum tahu apa yang harus dilakukan. Jika Vanya terus mempermalukan dirinya sendiri, dia akhirnya akan membunuh ibunya. Ketika Penelope memikirkan betapa menakutkannya Lord Lex Gunther, dia menggigil sebelum berlutut di depan Alex. Tuan Rockefeller, ini salahku karena tidak mengajari putriku dengan baik. Tolong, kasihanilah kami dan biarkan kami pergi kali ini. Ketika manajer toko channel melihat ini, tubuhnya mulai bergetar. Bahkan Nona Fernandez berlutut memohon belas kasihan. Sebelumnya, manajer toko juga meminta Alex untuk menjilat mangkuk toilet. Akankah Lord Lex Gunther memaafkannya? Namun, Vanya menarik Penelope dari tanah. Bu,
Mengapa kamu berlutut di depan pecundang ini? Aku beritahu padamu kamu telah tertipu. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah putra dari mantan CEO Grup Rockefeller, William Rockefeller. Reputasi William ternoda karena mengkhianati negara. Semua orang mengkritiknya. Sekarang, Alex telah dikeluarkan dari keluarga Rockefeller, dan dia bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Bagaimana mungkin seonggok sampah seperti dia mengenal Lord Lex Gunther? Dia pasti telah menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi Lord Lex Gunther. Apa? Penelope tercengang. Tentu saja, Penelope tahu siapa William Rockefeller. Saat itu, dia mengumpulkan banyak perhatian di California. Sepertinya putra William tidak mungkin mengenal Lord Lex Gunther. Lagi pula, siapa Lord Lex Gunther itu? Mengapa Lord Lex Gunther bersujud kepada orang buangan dari keluarga Rockefeller? Dia terdengar sangat hormat, hampir seolah-olah Alex adalah kakeknya. Memang, itu pasti palsu. Penelope segera menjadi marah dan melompat-lompat sambil menunjuk hidung Alex. Baiklah, sepertinya kamu punya nyali untuk berbohong padaku, Penelope Fernandes. Hari ini, aku akan membuatmu menjilat mangkuk toilet. Aku ingin melihat apa lagi yang kamu miliki. Seseorang, turunkan dia. Aku ingin semua giginya dicabut. Sejak Alex mencabut gigi putrinya, dia ingin membuatnya menderita 10 kali atau bahkan 100 kali lebih buruk. Penelope tidak hanya ingin mencabut gigi Alex, dia juga ingin menangkap ibu mertua dan adik iparnya sehingga dia juga bisa mencabut gigi mereka. Bab 534. Para satpam yang beberapa saat lalu sangat ketakutan, langsung merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Penelope Fernandes. Ternyata Alex Rockefeller telah memalsukan semuanya. Saudara-saudara, ayo pergi. Salah satu penjaga keamanan berteriak. Alex menatap orang-orang ini dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang-orang yang akan mati. Hancurkan ke-10 jarinya. Beraninya dia memukulku. Aku ingin dia sangat menderita sehingga dia berharap dia mati. Vanya Tyler memanggil dengan arogan. Lebih dari 10 satpam bersenjatakan pemukul hendak memukul Alex ketika seseorang tiba-tiba berteriak. Berhenti. Saat itu, suara menderu yang sangat keras bisa terdengar dari pintu masuk outlet channel. Seorang pria berusia pertengahan 40-an yang mengenakan pakaian formal bergegas masuk. Ada lusinan penjaga keamanan di belakangnya, dan mereka semua tampak mengintimidasi. Tuan Baxter, kenapa kamu ada di sini? Penelope langsung tersenyum dan menyapa pria itu saat melihatnya. Pria yang datang adalah salah satu pemegang saham California Plaza, Leroy Baxter. Leroy melirik Penelope dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Tangkap semua penjaga keamanan ini, dan patahkan salah satu tangan mereka, perintahnya. Penjaga keamanan yang dibawa Leroy semuanya adalah pejuang elit. Atas perintahnya, belasan satpamnya menerkam satpam yang ada di toko tersebut. Suara tulang retak bisa terdengar berulang kali. Mendengarkannya membuat orang lain merinding. Vanya menutup mulutnya sambil berteriak. Dia akan membasahi celananya. Penelope bingung. Tuan Baxter, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Leroy menatap Penelope dengan marah. Dia berharap dia bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Penelope Fernandes, aku pikir kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan. Aku tidak berpikir kamu akan menjadi kambing hitam. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Lord Lex Gunther secara pribadi akan berurusan denganmu ketika dia tiba, katanya akhirnya. Dengan itu, dia memberi perintah lain. Kunci pintu gesernya. Tutup toko dan jaga pintunya. Setelah mengatakan itu, Leroy berlari ke Alex dan berlutut. Maaf, Tuan Rockefeller. Leroy menundukkan kepalanya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Semua orang terkejut dan mereka bahkan tidak bisa bernapas terlalu keras. Paha Penelope gemetar. Hatinya sangat ketakutan sehingga dia merasa seolah-olah dia akan segera pingsan. Saat berikutnya, pria lain bergegas masuk. Dia adalah pria gemuk dengan perut besar. Penelope terkejut lagi. Bapak Connor bahkan tidak memandangnya. Dia langsung menghampiri Alex dan berlutut di depannya. Maaf, Tuan Rockefeller. Setelah itu, dalam waktu 5 menit, 4 pemegang saham California Plaza lainnya tiba. Mereka semua berlutut di depan Alex dengan kepala tertunduk sambil meminta maaf padanya berturut-turut. Semua orang terkejut.
Penelope memiliki tampilan putus asa di matanya. Otot sphinkternya berkedut. Dia tahu bahwa dia sudah selesai untuk kali ini. Dia telah menyebabkan masalah besar, dan putrinya adalah penyebab semua ini. Pemuda di depannya terlalu kuat. Dia bukan seorang yang bisa dia sakiti. Lucunya, Lord Lex Gunther sudah memberitahunya apa yang harus dilakukan di telepin. Pada akhirnya, dia menyinggung orang lain lagi karena dia mendengarkan putrinya. Jelas, ini dia secara eksplisit melawan Lord Lex Gunther. Bahkan jika Vanya Tyler sangat bodoh, dia tahu dia telah membuat kesalah kali ini. Tapi dalam benaknya, dia masih tidak mengerti mengapa kakak ipar Beatrice Essex sekuat ini. Pada saat ini, Lord Lex Gunther tiba. Bab 535. Lord Lex Gunther bergegas secepat yang dia bisa, dan dia akhirnya berhasil tepat waktu. Setelah turun dari helikopter, dia berlari sepanjang sisa perjalanan. Dia bukan seorang seniman bela diri. Karena itu, dia kehabisan napas. Dia juga bahkan tidak melihat Penelope Fernandez dan langsung pergi ke Alex Rockefeller. Tuan Rockefeller, aku tidak terlambat, kan? Alex Rockefeller melihat waktu, aku memberimu 10 menit. Kamu terlambat 1 detik. Petik 2. Wam. Lord Lex Gunther langsung menamparkan wajahnya. Aku pasti sudah makan terlalu banyak di siang hari. Petik 2. Kerumunan tampak tercengang. Ketika dia melihat Alex, dia tampak lebih ketakutan. Baiklah, dia salah satu dari orang-orangmu. Itu sebabnya aku tidak menyentuhnya. Kamu bisa menanganinya sendiri, kata Alex Rockefeller dengan tenang. Baiklah, baiklah. Lord Lex Gunther mengangguk dan membungkuk pada Alex. Begitu dia berbalik dan menghadap Penelope, ekspresi wajahnya langsung berubah sedingin es. Penelope Fernandez, kan? Apakah kamu memutuskan untuk mengabaikan apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan di telepon? Kamu sebenarnya ingin menyerang Tuan Rockefeller. Apakah kamu pikir aku, Lord Lex Gunther, adalah orang yang sudah mati? Beraninya kau mencoba merontokkan gigi Tuan Rockefeller. Penelope segera berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya berulang kali ke tanah. Kulit kepalanya mulai mati rasa dan jantungnya hampir terhenti berdetak. Lord Lex Gunther, tolong, selamatkan aku kali ini. Lord Lex Gunther mencibir dengan kejah. Menyelamatkanmu. Aku seharusnya yang meminta kamu untuk mengampuniku. Seseorang, copot semua giginya. Jika kamu menyisihkan 1 gigi saja, itu berarti kamu akan melawan aku. Bibir Penelope bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia siap secara mental untuk ini. Namun, air mata tidak berhenti mengalir di wajahnya. Penelope hanyalah manajer umum California Plaza, dan 6 pemegang saham yang berlutut di tanah masing-masing lebih kuat darinya. Tapi sekarang, ke-6 atasannya dihukum dengan berlutut di depan Alex karena dia. Apakah dia akan lebih baik? Segera, seseorang menahannya dan mengambil kelelawar. Memukul, 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 memukul. Setiap kali dia dipukul, semua orang di sekitar bisa merasakan hentakan di hati mereka. Secara khusus, karyawan wanita Channel dan putri Penelope, Vanya Tyler, sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Ada darah dan gigi di seluruh lantai. Meskipun Penelope siap secara mental, dia masih berteriak kesakitan. Rasa sakit menyebabkan dia pingsan dan menjadi sadar kembali dalam siklus yang tak berujung. Vanya tidak tahan lagi. Hatinya tertuju pada ibunya. Tuan Lex Gunther, aku tidak mengerti. Bukankah dia hanya seorang pria yang bergantung pada wanita untuk mencari nafkah? Kenapa kau membelanya seperti itu? Apakah kalian semua gila? Ibuku telah bekerja keras untuk California Plaza. Dia adalah salah satu dari dirimu sendiri. Apakah kamu tidak takut bahwa orang-orang yang bekerja untukmu akan merasa berkecil hati? Alex Rockefeller menyaksikan dengan dingin tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Salah satu anak buah Lord Lex Gunther langsung melemparkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Siapa kamu sehingga berbicara dengan Lord Lex Gunther seperti itu? Tamparan itu sangat kuat, sehingga beberapa gigi terlepas lagi. Orang yang melakukannya adalah seorang seniman bela diri. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa mengerti betapa bermartabatnya Tuan Rockefeller? Aku mengerti apa yang terjadi sekarang. Ibumu dipukul karena kamu. Jika bukan karenamu, ini tidak perlu terjadi,
dan aku tidak perlu mengusirnya dari Tousan Miles Conglomerate, kata Lord Lex Gunther dengan dingin. Apakah kamu bahkan akan mengusir ibuku? Vania terkesiap. Tentu saja. Ini semua terjadi karena dia memiliki seorang putri yang menyebabkan masalah bagi orang tuanya, kata Lord Lex Gunther sebelum melambaikan tangannya. Kudengar kau suka menjilati mangkuk toilet. Seseorang, copot sisa giginya juga. Buat Penelope dan putrinya menjilat semua mangkuk toilet di California Plaza. Jika tidak, mereka tidak akan pergi hari ini, tambahnya. Penelope dan Vanya hampir menjadi gila ketika mereka mendengar ini. Bersambung.